Indonesia merdeka karena menerapkan ajaran Islam dalam menyikapi penjajah. Penjajah diperangi, bukan dilarang untuk melawan penjajah. Bayangkan kalau pakai ajaran agama dari tetangga sebelah. Nggak merdeka-merdeka kita sampai sekarang. Kenapa? Karena di kitab mereka tertulis, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Barang siapa menampar pipi kirimu yang satu, pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lah ini gimana? Penjahat, pelaku kejahatan tidak boleh dilawan. Ini gimana sih? Ya, kalau diterapkan gimana ini? Nggak merdeka-merdeka kita. Dan Indonesia tidak punya sejarah bahwa bangsa Arab datang menjajah dan menyebarkan Islam. Semua dilakukan dengan damai dan itu adalah fakta ya. Beda dengan agama yang satu lagi, yang ono tuh ya. Masuk Nusantara lewat jalur penjajahan. Lebih 3,5 abad Nusantara dijajah oleh bangsa yang dari mereka juga kemudian agama itu diajarkan. Ya, mereka ngaku agama kasih, faktanya pembawanya ke sini yang menjajah ya. Punya slogan Divide et Impera. Artinya apa? Pecah belah dan jajahlah. Itu slogan penjajah. Ini ajaran kasih. Silakan dipikirkan. Anda akan menemukan jawabannya. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini saya akan jelaskan soal ajaran Islam dan kemerdekaan. Ada dua hal yang mau saya tegaskan di awal di sini, bahwa Indonesia merdeka karena menerapkan ajaran Islam dalam menyikapi penjajah. Penjajah diperangi, bukan dilarang untuk melawan penjajah. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Simak sampai selesai, jangan di skip ya sahabat. Biar ini jadi pelajaran untuk saudaraku terutama yang muslim ya. Yang kedua, Islam masuk ke Nusantara menjadi terbesar di Indonesia dan Malaysia bukan lewat jalur penjajahan, tapi lewat jalur dakwah damai, diterima sukarela oleh raja-raja di Nusantara. Banyak kerajaan non-Islam berubah menjadi kesultanan, dan Indonesia tidak punya sejarah bahwa bangsa Arab datang menjajah dan menyebarkan Islam. Semua dilakukan dengan damai dan itu adalah fakta ya. Beda dengan agama yang satu lagi, yang ono tuh ya. Masuk Nusantara lewat jalur penjajahan. Lebih 3,5 abad Nusantara dijajah oleh bangsa yang dari mereka juga kemudian agama itu diajarkan. Ya, mereka ngaku agama kasih, faktanya pembawanya ke sini yang menjajah ya. Punya slogan Divide et Impera. Artinya apa? Pecah belah dan jajahlah. Itu slogan penjajah. Ini ajaran kasih. Silakan dipikirkan. Anda akan menemukan jawabannya. Ya, mereka menjajah, mereka juga yang suka memfitnah Islam, katanya agama kekerasan. Faktanya Islam tidak punya riwayat datang ke Nusantara dengan kekerasan. Tapi agama yang satunya lagi jelas-jelas ditebarkan lewat penjajahan, penindasan, penjahat kemanusiaan, penjajahan dimanapun mayoritas dari bangsa dan agamanya apa. Yang jelas bukan Islam. Sekali lagi bukan Islam. Perang Dunia 1 dan 2 yang menewaskan jutaan manusia di berbagai benua, pengobarnya dari negara yang juga beragama itu. Sekali lagi bukan Islam. Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang hampir lenyap dari peta dunia, lebur oleh bom atom, juga biang keroknya dari negara yang mayoritas agamanya itu bukan Islam. Dan ini fakta ya. Di abad 13 mereka mulai masuk ke Nusantara. Saat itu Islam udah ada sekian abad, tersebar dari Aceh hingga Papua. Kerajaan Islam ada di berbagai wilayah. Datang bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, diterima baik oleh warga di Nusantara dengan ramah. Tapi begitu menjajah, bangkit kekuatan bangsa yang dipimpin para sultan, para pangeran, melawan penjajah, memerangi penjajah yang notabene-nya kafir. Agamanya apa? Silakan tanya Mbah Google. Di Al-Quran wajib melawan kejahatan, wajib memerangi mereka yang datang menjajah, memerangi kita, mengusir kita, merampas hak kita, wajib diperangi. Apalagi yang datang kafir pula, udah penjahat, penjajah, kafir pula, harusnya diapain? Ya diperangilah, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, lawan penjajah.
Akhirnya Indonesia merdeka. Nggak punya senjata canggih, nggak punya meriam. Rakyat di Nusantara bergerilya dengan senjata apa adanya. Bambu runcing lah, keris lah, kujang lah, tombak, ketapel, batu. Semuanya dikerahkan untuk melawan penjajah yang peralatannya canggih ya. Slogannya merdeka atau mati. Kami cinta damai, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Nah, jadi tidak ada kata damai dengan penjajah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sama seperti yang sekarang terjadi di Palestina, ya. Karena puluhan tahun dijajah kekuasaan penjajah Israel, maka setiap saat mereka melakukan serangan ke Israel, bukan karena ingin mengganggu Israel, bukan. Tapi karena Israel menjajah mereka. Walaupun mereka tahu Israel itu punya pertahanan luar biasa, tapi mereka tetap saja melakukan serangan karena mereka posisi dijajah. Ya, damai itu penting, tetapi kemerdekaan jauh lebih penting. Ya, penjajahan itu kejahatan kemanusiaan, bro. Siapapun yang menghadapi kejahatan itu pasti melawan. Dan Islam sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau ada yang menjajah, lawan, perangi, jangan pasrah ya. Ini bisa dia dibaca di Al-Qur'an, di Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya Allah mengizinkan orang-orang beriman untuk memerangi musuh-musuh yang memerangi mereka sebab mereka telah dizolimi dengan menghalangi mereka dari agama dan mengusir mereka dari tempat tinggal mereka, maka mereka diperbolehkan untuk membela diri dan menuntut haknya mereka kembali. Dan itu tegas. Jadi kita dalam Islam diperbolehkan memerangi orang yang mengganggu kita, memerangi orang yang menjajah kita, merampas hak milik kita. Terhadap penjajah wajib dilawan, bukan disayangi. Apalagi ada larangan tidak boleh membalas. Bayangkan kalau pakai ajaran agama dari tetangga sebelah. Nggak merdeka-merdeka kita sampai sekarang. Kenapa? Karena di kita mereka tertulis, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Barang siapa menampar pipi kirimu yang satu, pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lah ini gimana? Penjahat, pelaku kejahatan tidak boleh dilawan. Ini gimana sih? Ya, kalau diterapkan gimana ini? Nggak merdeka-merdeka kita. Ya iyalah, jangan melawan pelaku kejahatan, gimana coba? Masa penjahat disenyumin gitu? Sering mereka ngeles, mereka jelaskan, oh maknanya adalah jangan membalas kejahatan dan kejahatan yang sama. Tapi faktanya ayatnya tidak tertulis seperti itu di kitab tetangga sebelah. Jelas-jelas itu sangat tertulis, sangat jelas. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yang tertulis bukan jangan membalas, bukan. Tapi jangan melawan. Melawan dan membalas itu jelas berbeda ya. Kalau melawan itu kontra, reaksi menunjukkan penolakan, ketidaksukaan, tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Itu melawan. Sedangkan membalas itu reaksi balik yang tidak pasti penolakan. Contohnya orang mengucapkan salam, dibalas dengan salam. Itu namanya membalas. Tetangga kirimin kue, kita balas dengan mengirim sayur. Itu membalas namanya ya. Bisa juga sebaliknya ya, orang memberikan kebaikan tapi dibalas dengan kejahatan. Itu juga membalas ya. Tapi kalau jangan melawan, ini larangan. Larangan untuk melawan. Jangan melawan penjahat ya, berarti dilarang untuk melawan penjahat. Ini kan aneh. Lah terus penjahat diapain? Kalau penjahat tak boleh dilawan, terus diapain? Diceramahin, dikhotbahin gitu, diberi siraman rohani atau diberi penghargaan, disambut dengan kalungan bunga gitu. Kalau dalam konteks penjajah ini bagaimana kalau menerapkan ajaran model gitu? Penjajah datang merampas kekayaan bangsa, menindas, menumpas warga kita, memaksa, zolim. Begitu kita lawan, kata penjajah yang memang mereka yang datang membawa ajaran agama itu, mereka menggelorakan slogan 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Mereka bilang, jangan dulu ya. Dalam kitabnya tertulis perintah Tuhan, janganlah kamu melawan orang-orang berbuat jahat kepadamu. Lah gimana? Datang Daendels, Westerling mau diperangi, di kitab sucinya melarang. Jangan melawan orang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampol pipi kananmu, serahin pula pipi kirimu. Barang siapa mengambil bajumu, berikan juga jubahmu. Waduh, ini kalau diteruskan malah makin bahaya nih. Jika barang siapa yang mengambil kambingmu, maka serahkan pula sapimu. Jika dirampok sepeda motormu, serahkan pula mobilmu. Jika diperkosin ibumu, serahin pula adikmu. Ya iya, kenapa? Karena penjahat tak boleh dilawan, kan gitu. Daendels datang merampas kebun jagung, serahin pula kebun duren. Ini konsepnya bagaimana ya? Kalau kayak gini, penjahat kira-kira tambah hilang atau tambah banyak? Saya yakin penjahat makin banyak.
Ya iyalah, jangan dilawan. Kacau nggak kira-kira? Sangat kacau pastinya ya. Akan ada penjahat abadi. Kalau penjahat tak boleh dilawan, ya kejahatan akan terus berlangsung karena nggak boleh dilawan. Kalau penjajah dibiarkan terus mereka melakukan kejahatannya, ya kita nggak merdeka-merdeka. Untungnya dalam Islam diwajibkan kita melawan penjahat, melawan penjajah ya. Ada nggak negara tertentu yang berlakukan aturan larangan melawan orang berbuat jahat? Saya yakin kalau ada, pasti nggak perlu ada polisi. Kalaupun ada polisi tak dibekali senjata, tapi dibekali megapon untuk memberikan siraman rohani kepada penjahat. Nah, adapun kalau nggak ada, berarti emang ayat itu tak bisa diterapkan karena bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Nah, secara natur, manusia pasti melawan pelaku kejahatan. Dan itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan ya. Ini berbeda maknanya ya. Tapi menghalangi kejahatan berlanjut. Penjajah datang, kita lawan agar penjajahan berhenti, tidak berlanjut. Jadinya merdeka kita. Ya, diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam Islam, ya begitu perintahnya. Makanya Indonesia merdeka. Negara manapun yang bukan Islam, sama. Kalau ada penjajah datang, ya perangi, lawan. Berarti ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sedangkan di ajaran lain ada yang tak sesuai fitrah kemanusiaan pasti. Karena di ayatnya tertulis jelas, jangan melawan orang berbuat jahat. Mereka sering belokkan maknanya. Oh, menjadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kan nggak nyambung. Ya, itu mah lain lagi ya. Tapi di Al-Quran sangat jelas bagaimana seharusnya menghadapi penjajahan. Karena itu adalah sebuah kejahatan. Satu kata, lawan, perangi. Nah, dalam Al-Quran terang dijelaskan, dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi di sini perintah perangi. Orang-orang yang memerangi kita, wajib kita lawan, wajib kita perangi. Yang penting jangan melampaui batas. Apa maksudnya jangan melampaui batas? Jangan memerangi yang tidak memerangi kita. Warga sipil, mereka tidak boleh diperangi. Orang-orang tua yang tidak ikut berperang, jangan diperangi. Anak-anak, ibu-ibu, nggak boleh diperangi, harus dilindungi. Ya, walaupun mereka berada di pihak musuh, tapi mereka warga sipil tidak boleh diperangi. Kambing, domba, hewan-hewan, pohon-pohon, nggak boleh diperangi. Nggak boleh dimusnahkan. Itu adab dalam Islam. Kalau rumah ibadah, nggak boleh rumah ibadah diserang. Itu jelas ditegas ya. Jadi kalau ada yang suka merusak rumah ibadah pihak lain yang bukan agama Islam, itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam ya. Itu jadi kita sangat diperintahkan untuk memerangi orang memerangi kita, tapi jangan melampaui batas seperti tadi itu ya. Kemudian lanjutannya di Al-Baqarah 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat-tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnahan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan terhadap orang-orang kafir. Nah, ayat ini yang sering dipelesetkan, bahwa seolah-olah muslim itu diperintahkan untuk membunuh orang kafir. Orang seperti ini penipu ya, seperti Taifuddin Ibrahim ya, suka membawa ayat ini seolah-olah ini perintah untuk membunuh orang kafir. Padahal ini dalam posisi perang. Ayatnya di 190 tadi sudah sangat jelas kenapa harus berperang, kenapa harus diperangi. Ya, mereka sudah melakukan penyerangan, memerangi kita. Ya, jelas kita lawan. Tidak mungkin kita biarkan, apalagi kita sambut dengan manis gitu. Enggak bisa lah ya, secara manusiawi harus seperti itu. Ketika orang mengganggu kita, datang mengganggu, merusak, mengusir kita, maka wajib dilawan, bukan dibiarkan. Itu Islami, itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan mereka yang berdamai ya, diperintahkan untuk dilindungi seperti yang tertulis di Quran surah At-Taubah ayat 6. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang musyrik yang bukan Islam, ada orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar dapat mendengar firman Allah, kemudian diantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Jadi wajib dilindungi ya. Demikian itu karena sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi warga sipil atau pihak-pihak yang ingin berdamai dengan Islam, mereka tidak memerangi kita, maka wajib dilindungi, tidak boleh diganggu. Ya, jadi pihak kafir zimmi yang mereka tidak menyatakan perang, tidak menyatakan perlawanan, tidak mengganggu kita, maka wajib dilindungi. Tidak boleh mengganggu orang yang berdamai dengan kita ya. Seperti penjajah tadi. Kalau mereka datang berjualan,
Kalau mereka datang berdagang, maka kita terima. Kalau mereka berniaga, membeli rempah-rempah dengan baik, maka kita terima dengan baik. Tapi ketika mereka menjajah, maka menimbulkan kobaran peperangan. Karena mereka mau mulai untuk memaksa, menindas, menjajah kita. Dan dalam Islam ternyata sangat begitu baik, sangat elok perintahnya. Mereka datang mengusir kita, mengganggu kita, wajib diperangi. Tapi kalau mereka damai, maka wajib dilindungi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau datang penjajah, ya kita lawan. Dan akhirnya kita merdeka. Kita tidak mungkin memelihara penjajah dengan perintah jangan melawan pelaku atau jangan melawan orang berbuat jahat kepadamu. Itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam adalah siapapun yang melakukan kejahatan wajib dilawan, bukan dirawat, bukan dipelihara, apalagi dilestarikan, tapi dilawan, diperangi. Akhirnya kita merdeka, ya. Dari sini sudah jelas agama yang sesuai dengan kemanusiaan apa. Silakan Anda pikirkan sendiri, silakan Anda tarik kesimpulan. Yang pasti, yang saya yakini, yang saya imani, Islam sesuai dengan nilai dan fitrah kemanusiaan. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ulasan ini bisa memberikan informasi dan pencerahan. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Islam penuh kekerasan, Islam sebagai penjajah dari Arab, maka katakan seperti itu, saya yakin mereka bungkam tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara fakta, Islam tidak pernah punya sejarah masuk ke Nusantara lewat jalur penjajahan, lewat jalur kekerasan. Beda dengan agama yang satunya. Mereka yang teriak-teriak damai, kasih, sejahtera. Agama kasih, faktanya dibawa oleh bangsa penjajah. Slogannya apa? Divide et impera, pecah belah dan jajah. Ini kasih model apa? Silakan membandingkan dan mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan. Tetaplah dalam Islam, ku anfusakum wa ahlikum naron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.